pemirsa masih di Kata Dokter dan topik kita pada malam hari ini adalah tentang Bell's palsy, si pembunuh ekspresi. Masih ada Dr. Friendly dan juga masih ada bintang tamu kita, yaitu Chris Ryan. Ada masih ada juga pasangan kita Dr. Ahmad. Dan pemirsa juga. Dan pemirsa juga, kalau ingin berinteraksi dengan Dr. Friendly silahkan di 0215155111. Dan tentunya dalam pembahasan ini tadi sudah disebutkan oleh Dr. Rahma bahwa George Clooney juga Pierce Brosnan pernah kena ya, dan dikatakan di sini bahwa George Clooney menderita Bell's palsy pada tahun pertama SMA, sedangkan Pierce Brosnan menderita penyakit itu sesaat sebelum tampil di acara Tonight Show pada tahun 1984. Sementara artis nasional yang tersangka Bell's palsy adalah Samuel, kemudian Samuel Zitlin mendapati wajahnya kaku dan mati rasa saat bangun tidur, di mana sebelumnya ia merasa keletihan setelah pulang dari lokasi syutingnya. Nah, itu tadi Dr. Boyko sudah membacakan tentang fakta. Benar adanya bahwa ternyata Bell's palsy ini sebenarnya tidak bisa menyerang si yang usia senior aja atau junior. Jadi senior junior pasti bisa kena. Nah, tapi sudah dikatakan juga ternyata keletihan. Nah, sebenarnya kecapean atau keletihan ini faktor pendukungnya dari mana? Keletihan ini biasanya daya tahan tubuhnya kita akan turun ya, kelelahan fisik. Kemudian secara tidak sadar biasanya saat tidur bisa terjadi tekanan atau mungkin itu salah satu faktor. Jadi sebenarnya yang lebih bagus adalah kita merubah posisi tidur kita. Kan ada orang yang biasanya suka untuk tidur sampai sisi. Kamu kalau Rian sendiri gimana? Aku kalau nggak tengkurap nggak bisa tidur. Tadi harus tengkurap terus gulingan gitu. Mumpung masih jomblo, jadi yang dipeluk baru guling. Nah, kalau bisa posisinya kayak begitu, bagi mereka yang suka tidur satu sisi, memang harus merubah posisi tidurnya menjadi terlentang. Biasanya lebih baik tidak dalam satu posisi yang tetap satu posisi. Biasanya mereka lebih baik pindah-pindah. Jika memang mereka lebih senang ini tangannya di bawah bantal, jadi tidak directly ke tangan karena ini lebih keras. Jadi lebih bantal, jadi tekanannya akan jauh lebih sedikit. Nah, lucunya Pierce Brosnan pada waktu sesaat mau tampil katanya dalam Tonight Show, dia tiba-tiba itu emang nggak ada gejala apa-apa sebelumnya, langsung serangan begitu. Bisa ya. Jadi memang tidak ada gejala awal, misalnya tiba-tiba aku nggak enak dikit gitu. Ya mungkin dia baru merasakannya. Tiba-tiba berarti bisa juga. Nah, sekarang kalau misalkan terjadi yang namanya serangan tiba-tiba di Bell's palsy, apa yang harus kita lakukan? Betul. Nomor satu biasanya Anda lebih baik konsultasi ke dokter spesialis saraf untuk dievaluasi. Tapi misalkan keadaannya misalkan mepet banget nih dok, kita nggak mungkin melakukan perjalanan. Apa yang bisa kita lakukan sebagai orang awam? Kita lagi liburan di luar negeri. Yang paling gampang cek wajah sendiri, angkat alis, kedip, suruh kedip mata, tutup mata, suruh smile, lihat. Ini self examination, jadi periksa sendiri. Kemudian lihat tangannya lemes nggak, genggam tangan orang. Nah, ini tangan saya memberikan isyarat sebentar ya dok. Kita terima telepon dulu, silakan Dr. Boyko. Selamat malam, dengan siapa di mana? Halo, selamat malam, dengan siapa di mana? Dengan Rai di Cibubur. Pak Rai di Cibubur, ada Dr. Friendly, silahkan. Ya, saya ingin bertanya. Apa penyebab atau kebiasaan kita yang bisa menyebabkan Bell's palsy itu? Soalnya saya tepatnya 2 tahun yang lalu sempat mengalami itu. Akhirnya sih bisa sembuh setelah datang ke dokter saraf dan melakukan fisioterapi di bagian muka. Pak Rai, waktu serangan dulu usianya berapa Pak? 23 tahun. 23 tahun. Tidak ada penyakit sistemik ya Pak ya? Nggak ada darah tinggi dan segala macam ya? Kalau masalah untuk itu saya belum tahu karena belum pernah check up sih. Oke, dokter mau tanya. Merokok? Apakah Anda merokok? Merokok enggak? Kenapa? Merokok enggak? Merokok ya? Cukup Dr. Friendly? Cukup. Oke, Dr. Friendly coba dijelaskan. Jadi ada beberapa kebiasaan yang bisa kita sering lakukan ya. Nomor satu, kita ada zat-zat lain yang iritasi, contohnya rokok. Nomor satu. Kedua, penyakit sistemik, misalnya kencing manis. Ya, jika kencing manis sarafnya paling gampang terkena. Ya. Kemudian juga jika misalnya wanita hamil, biasanya juga paling banyak sering terkena seperti itu. Kenapa itu dok? Ya. Kenapa wanita hamil? Sistem imun dari babynya sendiri kadang-kadang bisa samar
kadang-kadang bisa tidak sama, sehingga mereka bisa menimbulkan serangan pada saraf mana karena saja. perubahan hormon juga, perubahan hormon juga bisa, dan daya tahan tubuhnya seperti itu. Itu 3 yang paling sering sih sebenarnya. Paling sering itu. Kebiasaan-kebiasaan itu, jadi merokok, diabetes, dan pada wanita hamil. Pemirsa ya. Nah, Dr. Fendi yang juga mungkin tadi disampaikan bahwa saya bisa sembuh setelah dilakukan fisioterapi. Sebenarnya terapi untuk Bell's palsy sendiri apa yang dilakukan oleh dokter-dokter syaraf? Ya, jadi biasanya kita akan lakukan pemberian kortikosteroid. Ya, tergantung penyebabnya. Jika karena tekanan, infeksi atau iritasi, biasanya kita akan lakukan pemberian kortikosteroid untuk menekan peradangan di saraf setempat. Apakah pasien harus dirawat? Tidak. Jadi pasien boleh pulang, pasien boleh pulang, kemudian kita berikan obat, kita penjelaskan bahwa oh ini bukan stroke. Jika memang mencurigakan, jika ada suatu tanda-tanda tertentu, misalnya mencurigakan tekanan, stroke, atau mungkin disertai dengan tuli mendadak, kita takut ada tumor, atau lain, kita mungkin lakukan MRI. Kemudian kita lakukan EMG, pemeriksaan elektrobiografi untuk menentukan sarafnya ini masih poten tidak. Ya, masih poten tidak. Jika memang terbukti Bell's palsy saja, pasien boleh pulang, diberikan obat, biasanya kortikosteroid. Jika memang curiga ada suatu infeksi virus, kita berikan obat antiviral. Ya, kemudian biasanya vitamin saraf seperti vitamin B12 seperti itu. Dan yang keempat, biasanya juga kita berikan tambahan obat tetes mata. Matanya tidak bisa kedip, sehingga jadi biasanya akan terjadi iritasi. Jadi saat tidur matanya tuh yang satu tutup, yang satu ngebuka sepanjang malam. Nah, kalau misalkan bagi penanganan pertama Bell's palsy katanya nih Ryan, katanya tuh ada yang bilang kalau misalnya terjadi serangan Bell's palsy itu bisa langsung dikompres pakai air hangat. Betul. Itu bisa membantu ya, kayak mungkin tadi seperti yang dikatakan pas lagi di luar negeri misalnya, kita checking, tapi gimana caranya untuk mengobatinya? Berapa lama sih sampai dengan pengobatan itu biasanya sampai sembuh? Pengobatan rata-rata Bell's palsy 2 minggu sampai 1 bulan. Jadi memang cukup lama. Dan biasanya pasien agak bosan makan obat, tetapi penyakit kayak gini tidak cepat sembuh. Dia bukan self-limited disease kalau dia viral. Self-limited disease, tetapi biasanya kita tetap berikan obat-obatan dan jangka waktunya sedikit panjang kalau untuk penyakit saraf ya. 2 minggu sampai 1 bulan rata-rata mereka akan baik. Baru ada sempurna. Baik, Dr. Fendi, kita tahan dulu di situ karena kita harus jeda dulu. Setelah yang satu ini kita akan kembali tetaplah bersama kami di Kata Siapa? Di Kata Dokter pastinya. Kenapa? Dok, mau tanya, teman saya ada pernah terserang Bell's palsy ya, tapi ternyata dia memakai koyo ya, tapi dalam 3 hari itu bisa pulih. Itu kok bisa gitu? Itu kejadian gimana tuh? Mas Hendra seriusan 3 hari langsung pulih lagi Bell's palsy. Nah itu hebatnya Indonesia. Hebatnya Indonesia. Tapi kita buka dulu dong segmen ini. Ya pemirsa, jadi di pertanyaan mengenai Bell's palsy, karena kita memang topik pada malam hari ini adalah tentang Bell's palsy, si pembunuh ekspresi. Tadi ada pertanyaan dari Hendra, pemusik, bahwa kalau pakai koyo gimana? Nah kita akan temui jawabannya dari Dr. Fendi. Silakan. Indonesia tuh keren loh, ada koyo. Nah itu hebatnya Indonesia itu. Jadi sebenarnya mungkin tidak karena koyonya sendiri. Jadi koyo itu biasa efeknya panas ya, taruh di muka panas sehingga jadi merah gitu ya. Ya, koyo ini sebenarnya meningkatkan vaskularisasi, jadi meningkatkan banyaknya peredaran darah di sekitar muka. Kebetulan biasa kita tempel di tempat yang sakit kan, tempel tempat yang sakit. Jika memang penyebabnya mungkin karena tekanan atau mungkin karena infeksi, banyaknya peredaran darah sehingga memperbaiki sirkulasi luka di tempat. Jadi seperti itu. Jadi efek dari koyonya bukan mungkin karena koyonya, tetapi karena panasnya itu sendiri akan meningkatkan vaskularisasi. Banyaknya pembuluh darah di sana menimbulkan penyembuhan yang lebih cepat. Makanya di 3 hari mungkin kebetulan sembuh. Jadi memang rata-rata ya 2 minggu sampai 1 bulan. Tapi kebetulan ya mungkin karena penyebabnya dari situ, tekanan apa dia membaik. Mas Hendra. Jadi tenang aja, jadi kan bukan efek koyonya, tapi efek dari panas yang membuka pembuluh-pembuluh darah di sana. Jelas ya Mas Hendra ya? Kalau anak muda kayak saya misalnya untuk mencegah itu selain misalnya nge-gym atau gitu gimana tuh dok? Sama satu lagi, kalau misalnya tadi ada efek sampingnya itu di telinga, memang efek sampingnya berapa banyak sih? Apa aja? Mungkin ada di rongga mulut atau mungkin lidah atau apa gitu? Pola hidup sehat itu sangat membantu ya. Jadi kita nggak akan
kena penyakit, itu akan lebih baik Anda berolahraga yang teratur, bisa gym, lari atau apapun, itu akan membantu daya tahan tubuh kita ya. Kemudian efeknya di telinga itu tadi ya, telinganya berdenging. Kalau di lidah ya nggak berasa. Jadi kalau makan apa aja rasanya tawar sekali. Waduh, nggak enak ya. Ya ludahnya juga karena mengak ngomongnya, jadinya ludahnya keluar terus, ngeces terus dia. Nah tadi Dokter Frendy juga sempat bilang kan Dokter Baik bahwa ternyata kalau misalnya Bell's palsy itu ada kelemahan di matanya juga nggak bisa nutup dengan sempurna. Dokter, pertanyaan saya nih Dok, bisa nggak sih kalau misalkan mata tidak berfungsi secara sempurna, nggak nutup secara sempurna, nggak berkedip secara sempurna, mengakibatkan kebutaan? Ya, jadi seperti yang saya bilang, kalau nggak ditutup sepanjang malam itu iritasi, debu itu akan masuk sendiri. Jadi saya anjurkan pasien untuk memakai tutup mata atau matanya ditutup kasa di plester, jadi kayak bajak laut sementara. Jadi hanya waktu tidur saja, nanti pas bangun dibuka. Atau mereka pakai kacamata tidur ya, jadi ditekan supaya tidak iritasi. Jadi matanya kalau misalnya ternyata banyak debu, banyak ini akan infeksi, merah terus. Dan terutama air matanya, kita kedip mata itu buat ngeluarin air mata. Sehingga air mata itu berfungsi sebagai pelumas, lembab, sehingga membunuh kuman-kuman juga. Tapi kalau enggak dia akan kering. Nah, kalau kering terus, infeksi berulang, lama-lama mungkin menimbulkan infeksi yang berkelanjutan sehingga kebutaan. Jadi bisa kebutaan. Bisa, betul. Nah, Dokter Frendy ada penelpon lagi. Ya, terima dulu. Ya, selamat malam. Dengan siapa di mana? Dengan Abdullah di Bekasi. Di Bekasi. Pak Abdul Latif, silakan. Ada Dokter Frendy, silakan mau ditanyakan apa? Oke. Kata dokter. Iya, silakan pertanyaannya Pak. Halo. Iya, silakan pertanyaan Pak. Saya 4 bulan yang lalu kena Bell's palsy. Mulut miring gitu dan mata nggak bisa berkedip. Tapi sebelum saya kena stroke dulu. Bukan stroke. Vertigo berat. Nah sampai sekarang vertigo saya itu masih belum bisa sembuh dan mulutnya belum betul-betul bisa kalau saya nyium itu masih miring gitu masih. Nah pertanyaannya, apakah saya itu hanya kena Bell's palsy atau juga ada unsur stroke di situ? Karena saya punya riwayat. Iya. Oke, Pak Abdullah, maaf usianya berapa Pak? 55 tahun. 54 tahun dan serangan Bell's palsy baru 4 bulan yang lalu ya Pak ya? Iya. Ada penyakit gula darah mungkin Pak? Penyakit darah tinggi? Enggak, tapi saya punya penyakit hipertensi. Penyakit hipertensi. Dokter Frendy ada yang mau tanya lagi? Cukup? Cukup. Oke Pak, terima kasih. Dokter Frendy, jadi kena 4 bulan yang lalu, tapi diawali dengan vertigo. Dan sampai sekarang Bell's palsy sembuh, tapi masih ada sisa ya untuk vertigonya belum sembuh. Apakah ini suatu stroke atau suatu kombinasi penyakit dengan Bell's palsy dengan yang lainnya? Bisa dua entiti yang berbeda, jadi penyebabnya dua yang berbeda, vertigo sendiri atau mungkin Bell's palsy sendiri. Jadi kita bisa melakukan pemeriksaan fisik secara komplit. Bisa juga mungkin suatu penyebab vaskular seperti stroke ya, Bapak punya riwayat darah tinggi ya, itu merupakan faktor sistemik ya, faktor penyakit yang bisa menyebabkan gangguan peredaran darah ya. Jadi bisa juga merupakan satu stroke. Ada baiknya dilakukan foto kepala, MRI, pemeriksaan fisik lengkap, dan dilakukan pemeriksaan EMG. Jadi untuk melihat dia tidak sembuh kan setelah 4 bulan, kita masih lihat saraf ini masih berfungsi dengan baik apa tidak. Potensi saraf tadi. Potensi saraf. Jadi kita memberikan rangsangan listrik kecil sekali ya, low voltage, jadi voltasenya rendah, gitu ya, kayak cenut-cenut begitu, sehingga sarafnya akan kedutan. Kedut sendiri, dirangsang ya? Dirangsang. Kita akan mengukur, dokter saraf biasanya akan melihat rangsangannya, saya akan melihat rangsangannya ini masih bisa kontraksi dengan baik apa tidak. Itu akan menentukan bahwa kita bisa bilang pasien, oh ya Anda akan sembuh dengan cepat, apa Anda mungkin akan lebih lama. Nah, ini ada fakta, karena kita nih juga pemirsa dengan tadi 2 penanya pernah kena Bell's palsy, tentunya ada pertolongan pertama yang harus diberikan. Nah pemirsa, kita akan tanyakan bahwa jika Anda mengalami Bell's palsy, maka tidak perlu panik. Segera lakukan pertolongan cepat dengan memberikan kompres dengan air hangat dan segeralah periksakan pada dokter syaraf terdekat untuk mendapatkan pertolongan dan melakukan terapi atau vitamin tertentu untuk menghindari lebih parah. Biasanya dalam waktu 2-3 minggu setelah diobati pasien sudah pulih. Jadi semakin cepat diobati, maka waktu pemulihan pasien pun semakin lebih cepat. Apakah betul bahwa makin cepat kita ketahuan dan diobati, ya semakin lebih baik. Semakin lebih baik. Persentase untuk penyembuhannya lebih bagus lagi. Oke dokter. Nah kalau misalkan berdasarkan pengalaman dari Dokter Frendy sendiri, pasien yang datang itu rata-rata yang terkena Bell's palsy di Jakarta pastinya itu usia berapa sih dok? Kalau misalnya bisa di-pull, bikin average? Lebih
lebih banyak mungkin usia produktif. Oke. Dan penyebabnya paling sering apa? Bisa tekanan, mereka biasanya tuh begadang malam, ya kemudian. Kamu begadang malam juga, ini suka begadang malam sama gitu. perokok, ya. Perokok ya, seperti tadi Pak. Pertama. Udah jarang jadi sih. perokok aktif mereka biasanya. Sekali-sekali aja, casual sosial. Oh, jadi merokok, gaya lifestyle yang tidak bagus, terlalu capek, juga bisa menyebabkan terkena Bell's palsy. Nah, ada kemungkinan nggak Bell's palsy ini berulang? Bisa, jadi ada beberapa kasus saya temukan berulang. Jadi dan biasanya setiap terkena infeksi kemungkinan sembuhnya akan lebih susah. Oke. Jadi kalau sekarang 2 minggu sembuhnya, kalau berulang bisa 3 minggu, 4 minggu? Enggak, biasanya ada jeda beberapa lama, kemudian saya kena lagi. Gitu. Yang paling cepat mungkin sekitar 2 bulan waktu itu. Ya. 2 bulan kena lagi dan penyembuhannya jadi tidak sempurna. Yang pertama baik nih, wah pokoknya bagus gitu. Tapi yang kedua dia kena dikasih obat yang sama, obatnya hanya memang itu aja kan. Jadi penyembuhannya menjadi kurang lebih baik. Jadi setelah kena dia harus mengikuti gaya hidup yang sehat. Betul. Harus begitu benar. Tapi dokter Ferry, kalau misalnya sebelum kita jeda ya dok ya, kalau misalkan si pasien ini sudah ada riwayat Bell's palsy-nya tadi yang tadi dokter bilang 20%-nya masih bandel nih, masih ada di situ tuh. Terus tiba-tiba ada si pemicu selanjutnya, dia berada di ruangan AC terus-terusan. Bisa terjadi apa enggak? Kita tahan dulu jawabannya, apakah benar Bell's palsy ini bisa terpicu lagi atau tidak? Kita tunggu jawabannya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Kata Siapa? Di Kata Dokter. Yes. Tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Dan topik mengenai Bell's palsy ini memang menarik sekali, terbukti dengan banyaknya penelpon. Tapi tentunya sebelum kita mengakhiri acara ini pemirsa, saya akan minta tips dari Dr. Fendi bagaimana sih cara kita mencegah agar kita tidak terkena Bell's palsy. Silahkan. Jadi pencegahan tipsnya sebenarnya simpel. Kita perlu pola hidup sehat ya. Kalau dari saya secara keseluruhan biasa 3O. Oke ya. 3O. Pemirsa 3O. Olahraga yang teratur. Jadi kita punya daya tahan tubuh yang bagus. Ya. Kita harus kita punya olah batin ya. Yang kedua, jadi lebih tenang hidupnya, hindari stres dan lain-lain ya. Kita punya olah seni, hobi. Dan yang ketiga adalah hobi ya. Jadi kita tidak terlalu banyak aktivitas yang berlebihan ya, yang lalu positif. Bagaimana dengan tips tadi mengenai kebiasaan buruk, begadang, merokok? Ya itu pasti dihindari. Jadi kita harus biasa pola hidup sehat dan makanan yang sehat. Terima kasih banyak dok. Terima kasih dok. Dan sekarang kepada Chris sendiri, apa rencana Anda ke depan? Anda masih muda. Rencana saya selain menikah tentunya. Hidup sehat pastinya. Biar nggak terkena penyakit-penyakit seperti Bell's palsy tadi. Terus juga ada promo buat single ketiga, original soundtrack film. Nyanyi ya nanti ya. Sama ya terusin aja apa yang dikasih Tuhan, kita terusin aja. Pola hidup sehat yang paling penting lah ya. Hidup sehat. Itu yang paling penting. Dan pemirsa, sebelum kita mengakhiri acara ini ada suatu quotes. Tolong Dr. Rahma dibacakan. Benar, Bell's palsy seperti sebuah bel peringatan akan bahaya bergaya hidup tak ramah tubuh. Masih mengacuhkah tubuh Anda, mengacuhkan tubuh Anda atau tidak? Nah, itu yang paling penting. Kita tidak boleh mengacuhkan tubuh kita. Kita harus sayang sama badan kita. Benar sekali. Terima kasih atas kebersamaannya selama 1 jam ini. Kita akan bertemu lagi besok dan juga minggu depan pastinya. Sebelumnya Ryan, saya akan mempersilahkan kamu karena kita akan mendengarkan suara-suaranya. Tetap saksikan Kata Dokter setiap Sabtu dan Minggu jam 8 sampai jam 9 malam hanya di JAK TV, My City, My TV. Yes. Terima kasih, selamat malam. L is for the way you look at me, and O is for the only one I see. V is very, very extraordinary, and E is even more than anyone you look, adore and love. He's all that I can give to you. I say love is more than just a game for two in love can take it. Take my heart, but please don't break it. Love was made for me and you. I said love was made for me and you. I said love was made for me and you.